言っておきますが、ペットボトルの蓋は分別します。藤宮さん、こういうことがあるから。Amane-kun. Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tenshi-sama Full Season. Anime ini mengisahkan seorang bocah SMA bernama Fujimiya Amane yang hidup sendirian di sebuah kosan. Namun yang membuat para wibu jadi iri karena ternyata Amane bertetangga dengan gadis populer dan cantik di sekolah bernama Mahiru. Dan ternyata tidak hanya bertetangga, di sini Mahiru juga sering datang ke kosannya Amane untuk bersih-bersih dan bahkan membuat menu makanan untuk Amane tiap hari. Yang intinya MC kita satu ini bikin para penonton jadi iri karena seolah Amane di sini sudah punya istri di usianya yang masih sangatlah muda. Mau tahu kisah keseruan mereka, simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Anime ini dimulai dengan diperlihatkan Amane yang kini hendak pulang di tengah hujan yang deras. Dan saat Amane melihat ke arah taman, di sini ia melihat ada seorang gadis yang tengah kehujanan sambil duduk sendirian di ayunan. Dan ternyata gadis itu adalah Mahiru. Seketika Amane pun datang untuk memberikan payungnya kepada Mahiru karena merasa kasihan dengan Mahiru yang kehujanan. Dan di sini Mahiru pun terlihat agak dingin kepada Amane dan mencoba menolak tawaran dari Amane. Namun karena di sini Amane tetap memaksa memberikan payung tersebut, sehingga Mahiru pun di sini terpaksa menerima bantuan dari Amane. Lalu pada keesokan harinya, karena kemarin Amane memberikan payungnya kepada Mahiru, di sini membuat Amane sampai agak flu dan membuat sahabatnya yakni Itsuki di sini jadi agak cemas. Kemudian ketika Amane telah pulang sekolah, di sini Amane tiba-tiba dikejutkan dengan Mahiru yang kini ingin mengembalikan payung milik Amane. Lalu saat Mahiru tahu bahwa Amane kini sedanglah demam, sehingga kini ia pun akan membantu merawat Amane sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Amane kemarin. Dan sebelum itu, di sini Mahiru akan pulang terlebih dulu untuk mengambilkan beberapa obat. Dan dari sini kita akhirnya tahu bahwa sebenarnya Mahiru bertetangga dengan Amane. Lalu selang beberapa saat ketika Amane telah terbangun, rupanya di hadapannya kini sudah ada Mahiru karena Mahiru sedari tadi tengah menjaga Amane yang sedang demam. Dan bahkan tidak hanya merawat Amane, di sini Mahiru juga sampai membuatkan bubur untuk Amane agar Amane di sini bisa segera kembali baikan. Dan dari sini akhirnya Amane pun baru sadar kenapa selama ini banyak murid laki-laki yang mengincar Mahiru, karena Mahiru memang orangnya sangatlah imut, terutama di saat Mahiru merawat Amane saat ini. Lalu pada keesokan harinya, berkat bantuan Mahiru semalam, kini akhirnya Amane bisa datang ke sekolah dengan kondisi prima. Lalu pada malam harinya, di sini keduanya tak sengaja saling ketemuan di balkon rumah. Dan ketika Mahiru melihat Amane yang cuma makan malam dengan sebuah yogurt, tak lama setelahnya Mahiru pun datang ke kosannya Amane untuk memberikan sisa makanannya hari ini. Yang mana karena Mahiru tak tega melihat pola hidup dari Amane, sehingga membuat Mahiru ingin membantu Amane. Amane yang tahu pun di sini merasa sangat senang, seolah mengingatkan dirinya dengan ibunya yang sangat perhatian. Lalu pada keesokan harinya, ketika Amane mengembalikan kotak makanan dari Mahiru kemarin, rupanya di sini Mahiru sudah menyiapkan makanan baru yang bisa dibuat makan malam untuk Amane nanti. Dan ternyata tidak hanya pada hari ini saja, keesokan harinya dan bahkan seterusnya, di sini Amane tiba terheran-heran dengan Mahiru yang selalu saja membuatkannya makan malam untuk dirinya. Dan berkat pemberian makanan dari Mahiru, di sini perlahan gizi dari Amane pun bisa semakin membaik daripada sebelumnya. Lalu beberapa hari setelahnya, ketika Mahiru ingin mengambil kotak makanannya, di sini ia dikejutkan dengan Amane yang di sini merasa kerepotan untuk menata kosannya. Melihat Amane yang tak bisa mengurus kosannya sendiri,
Sehingga di sini Mahiru pun akan ikut turun tangan karena ia merasa tak tahan melihat kondisi kosan Amane yang seperti kapal pecah. Dan di saat Mahiru yang sedang bantu beres-beres, di sini ia tak sengaja terjatuh dan membuatnya kini jatuh tepat di pangkuannya Amane. 掃除は上からで藤宮さん片付けるんですからね Seketika mereka pun di sini malah jadi saling baper dan sesaat mereka di sini jadi agak saling canggung. Tapi meski begitu, setelahnya hubungan mereka malah semakin dekat dan Mahiru akan lebih sering mampir ke kosannya Amane. Lalu setelah bersih-bersih, di sini Amane memesan sebuah pizza sebagai bentuk terima kasihnya kepada Mahiru yang telah membantunya bersih-bersih. Dan dari sini kita diperlihatkan dengan jelas perbedaan sifat Mahiru ketika di sekolah dan di depannya Amane. Yang mana ketika di sekolah seolah Mahiru terpaksa menggunakan topeng, sementara di sini Mahiru terlihat lebih bisa terbuka ketika dirinya sedang bersama dengan Amane. Hari esok pun tiba. Ketika pulang sekolah, di sini Amane lagi-lagi tak sengaja ketemu dengan Mahiru di taman sendirian karena kakinya Mahiru kini tengah terkilir setelah menyelamatkan kucing dari atas pohon. Lalu setelah Amane memberi perawatan pertama, di sini ia pun langsung menggendong Mahiru pergi pulang. Dan tak lupa di sini Amane memberikan jaketnya sebagai penutup Mahiru agar Mahiru tidak dikenali oleh orang yang lain karena bakalan repot jika orang lain tahu bahwa Mahiru kini sedang bersama dengan Amane. Lalu pada keesokan harinya, di sini Mahiru memberikan makan malam untuk Amane sembari mengembalikan jaket milik Amane. Dan melihat Mahiru yang selalu menyisakan makan malamnya untuk Amane, di sini Amane malah tak sengaja keceplosan bahwa dirinya terkadang ingin makan masakan yang baru matang. Emang gak tahu diri nih bocah satu ini. Seketika Mahiru di sini malah menyetujuinya, tapi mereka nanti harus patungan dan Mahiru akan masak di kosannya Amane agar masakannya nanti bisa masih tetap hangat. Lalu sesuai dengan kesepakatan, pada keesokan harinya Mahiru pun langsung datang ke kosannya Amane dan membuatkan makan malam untuk Amane. Dan di sini Amane terlihat baper melihat Mahiru, seolah Mahiru di sini terlihat sebagai seorang istrinya. Apalagi masakan Mahiru di sini terasa sangatlah enak, sehingga membuat Amane pun di sini makin merasa terpikat. Tapi meski begitu, di sini Amane pun mencoba bertanya kepada Mahiru, kenapa Mahiru sampai rela melakukan ini semua demi dirinya. Lantas di sini Mahiru pun menjelaskan bahwa dirinya hanya murni ingin membantu Amane setelah melihat pola hidup yang berantakan dari Amane. Amane yang tahu pun tentu merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Mahiru sampai saat ini. Dan bahkan Mahiru tidak hanya datang ke kosan Amane untuk memasak, tapi di sini Mahiru juga terkadang datang untuk belajar sekalian mengkoreksi hasil ujian semester. Amane yang tahu pun di sini merasa sangat takjub karena meski Mahiru sering mendapatkan peringkat pertama seangkatan, tapi Mahiru di sini masih tetap giat dalam belajarnya. Lalu karena di sini Mahiru tak sengaja menjatuhkan kartu pelajarnya, di sini Amane malah dibuat agak gelisah karena ternyata 4 hari lagi adalah ultah dari Mahiru. Oleh sebabnya pada keesokan harinya, di sini Amane mengajak Itsuki dan juga pacarnya untuk membantunya memilih sebuah hadiah. Pacar Itsuki di sini bernama Chitose. Lalu setelah mendapatkan saran dari Chitose, di sini Amane pun langsung memberikan hadiah tersebut kepada Mahiru ketika bertepatan dengan hari ulang tahun dari Mahiru. Dan meski awalnya Mahiru agak menolaknya, namun pada akhirnya di sini ia pun mau menerimanya, yang ternyata hadiahnya berisi sebuah skincare dan juga boneka. Dan yang terpenting karena hadiah ini merupakan pemberian dari Amane, sehingga Mahiru pun di sini dengan senang hati menerima hadiah dari Amane. Selain itu, di sini Amane juga dibuat baper karena ternyata dari banyaknya orang yang memberikan hadiah ultah untuk Mahiru, rupanya hadiah dari Amane saja yang diterima oleh Mahiru. BTW, semenjak Amane semakin dekat dengan Mahiru, di sini Mahiru juga telah diberi kunci cadangan kosannya Amane karena sewaktu-waktu jika Mahiru ingin masak atau bersih-bersih, Mahiru bisa langsung saja masuk ke kosannya Amane. Kita beralih pada hari selanjutnya. Di saat ibu Amane mampir ke kosannya Amane, di sini Amane dibuat agak panik karena saat ini Mahiru sedang berada di kosannya.
Lalu ketika ibu Amane tiba-tiba memaksa masuk ke kamarnya Amane, di sini Amane dan ibunya malah tiba terheran-heran karena Mahiru di sini malah tertidur di lantai kamarnya Amane. Dan ternyata tadi Amane sengaja meminta Mahiru sembunyi di kamarnya di saat ibu Amane yang telah berada di depan kosan Amane. Ibu Amane yang tahu pun di sini seketika memaksa kepada Amane untuk segera berpacaran saja dengan Mahiru. Dan meski sebenarnya Amane sendiri juga suka dengan Mahiru, tapi dirinya tentu menolak permintaan ibunya karena ia masih menganggap Mahiru sebagai sebatas teman saja. Sayang banget bocah satu ini, padahal udah dapat restu dari emaknya, malah menolak begitu saja menjadi pacarnya Mahiru. Dan ketika Mahiru yang mulai terbangun, di sini ibu Amane pun langsung menghampiri dan menggoda Mahiru bahwa Mahiru di sini merupakan pacarnya Amane. Seketika Mahiru yang masih setengah sadar pun di sini tidak bisa berkata-kata karena calon ibu mertuanya di sini selalu saja ngeyel dan tetap menganggap bahwa dirinya merupakan pacarnya Amane. 彼女さんお名前は？お母様、彼女さんくらいちゃんと名前で支えてあげてほしい。そんな。 Lantas karena ibu Amane di sini terus menggoda mereka berdua, sehingga di sini Amane malah meminta kepada ibunya untuk segera pergi pulang saja. Ibu Amane yang tahu pun di sini akan menurutinya, tapi sebelum itu di sini ia akan bertukar nomor WA dengan Mahiru terlebih dulu. Dan meskipun ibu Amane di sini orangnya agak selengean, namun di sini Mahiru tetap merasa iri dengan ibunya Amane yang sebenarnya sangat perhatian dan juga peduli kepada Amane. Hari esok pun tiba, karena hari ini Mahiru diumumkan mendapatkan peringkat pertama seangkatan, sehingga malam harinya di sini Amane memberikan Mahiru sebuah hadiah kue. Mahiru yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena selama ini tiap kali dirinya mendapatkan peringkat pertama, tidak pernah ada satupun orang yang memberikannya hadiah apapun. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah membelikannya hadiah, di sini Mahiru juga memberi Amane sebuah hadiah dengan menyuapi Amane sepotong kue tersebut. Seketika karena Amane di sini tidak mau merasa malu sendiri, sehingga kini ia pun juga berbalik menyuapi Mahiru. Mahiru yang tahu pun di sini tentu ikutan jadi malu karena ia kini yang disuapi Amane. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Itsuki dan Chitose mampir ke kosannya Amane untuk merayakan sehari sebelum Natal. Tapi sebelum itu, di sini Amane sempat mengatakan kepada Mahiru untuk jangan datang ke kosannya pada hari ini agar mereka tak ketahuan Chitose dan juga Itsuki bahwa sebenarnya mereka berdua saling bertetangga. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena saat ini Chitose kebetulan bertemu dengan Mahiru yang kini juga sedang cari angin di balkon. Dan karena terlanjur telah ketahuan, di sini mereka pun berkata jujur kepada Itsuki dan Chitose bahwa selain mereka bertetangga, Mahiru juga sering datang ke kosannya Amane untuk melakukan bersih-bersih atau memasak. Tapi di sini mereka juga menegaskan bahwa mereka berdua tidaklah saling berpacaran. Dan untungnya di sini Itsuki dan juga Chitose bisa menjaga rahasia sehingga mereka tidak akan membocorkan tentang Amane dan Mahiru yang tinggal bertetangga. Dan sejak saat itu juga Itsuki maupun Chitose kini bisa semakin akrab dengan Mahiru. Namun di sini mereka berdua tetap menggoda Amane dan juga Mahiru karena Amane dan Mahiru di sini terlihat sebagai sepasang kekasih. Hari esok pun tiba. Saat ini Mahiru memilih main game di kosannya Amane di saat hari libur Natal yang jatuh pada hari ini. Dan karena saking asiknya main game, di sini Mahiru sampai terjatuh ke pangkuan Amane ketika tengah main game balap-balapan. Dan meskipun sempat merasa baper, di sini Amane lantas menertawai Mahiru yang kini malah terlihat imut ketika malu-malu. Dan sebagai balasan, di sini Mahiru pun memukul Amane dengan begitu imut. Lalu setelah main game, di sini Mahiru malah cari-cari kesempatan dengan menatap poni Amane yang agak berantakan. Tapi di sini Mahiru malah jadi baper sendiri setelah melihat betapa tampannya Amane ketika rambutnya ditata. Dan karena Amane tidak ingin rasa malu sendiri, di sini ia juga menyingkap rambut dari Mahiru sehingga kini mereka malah saling baper dengan mereka kini yang tengah saling pandang.
dan malam itu pun ditutup dengan mereka yang kini saling bertukar hadiah di malam hari Natal. Lalu pada keesokan harinya, karena Mahiru agak begadang semalam, sehingga kini membuat Mahiru malah jadi demam. Seketika Amane yang tahu pun di sini menggendong Mahiru ke kamarnya, karena Mahiru di sini masih merasa malu jika Amane masuk ke dalam kosannya Mahiru. Dan sebagai bentuk balasan tempo lalu, di sini Amane akan mencoba merawat Mahiru yang kini sedanglah demam. Dan berhubung kini momennya sangatlah cocok, sehingga sesekali Mahiru di sini mencoba caper kepada Amane dan membuat Amane di sini menjadi baper sendiri. Beberapa hari pun berlalu, atau lebih tepatnya kini bertepatan dengan malam tahun baru. Lalu karena Mahiru seharian ini banyak membuat menu makanan tahun baru, sehingga kini membuat Mahiru pun tertidur tepat di pundaknya Amane. Amane yang tahu pun di sini semakin dibuat pusing, apalagi Mahiru di sini terlihat sulit untuk dibangunkan. Sehingga pada akhirnya kini Amane pun membawa Mahiru ke kamarnya agar Mahiru bisa istirahat dengan nyenyak. Lalu pada keesokan harinya, di sini Mahiru rupanya belum juga bangun. Mungkin karena saking capeknya Mahiru memasak kemarin. Dan ketika Mahiru telah terbangun, di sini Mahiru dikejutkan dengan Amane yang kini sedang mengelus-ngelus pipinya. Dan ternyata selama ini Amane tidak hanya sesekali menyentuh pipinya Mahiru, tapi juga beberapa kali ketika Mahiru tengah tertidur. Namun yang agak mengejutkan, ternyata selama ini Mahiru juga masih sadar ketika Amane mengelus pipinya, sehingga di sini Amane pun malah menggoda Mahiru bahwa sepertinya Mahiru memang suka ketika dielus pipinya. Seketika Mahiru di sini malah jadi malu-malu sendiri ketika dirinya ditanya oleh Amane. Lalu selang beberapa saat, kini orang tua Amane pun datang ke kosannya Amane agar mereka bisa merayakan tahun baru bersama. Dan karena Mahiru masih berada di sini, sehingga Mahiru pun di sini disambut baik oleh calon mertuanya. Lalu setelahnya, kini Amane dan Mahiru diajak ke sebuah kuil untuk berdoa bersama di awal tahun baru. Lantas sebelum berangkat, di sini Amane pun tiba baper karena melihat begitu imutnya Mahiru ketika mengenakan kimono. Dan ternyata tidak hanya Amane saja yang merasa baper. Di sini Mahiru juga tiba baper ketika melihat Amane yang terlihat keren pada hari ini. Hari esok pun tiba. Di saat orang tua Amane yang baru saja pulang, di sini Mahiru pun terlihat sangatlah senang karena dirinya benar-benar disambut dengan hangat oleh keluarganya Amane. Beberapa hari pun berlalu. Saat di sekolah tersebar sebuah rumor tentang Mahiru yang rupanya saat ini sudah punya pacar. Yang mana karena ada murid yang melihat Mahiru bergandengan tangan dengan seorang pria ketika Mahiru tengah berada di sebuah kuil. Dan ternyata sebenarnya pria yang dimaksud tersebut adalah Amane, yang mana karena waktu itu Amane mengganti gaya rambutnya, sehingga membuat para murid pun di sini tak sadar bahwa sebenarnya yang sedang bersama Mahiru adalah Amane. Lalu pada malam harinya, di sini Amane dan Mahiru pun memilih untuk diam tentang rumor Mahiru yang punya pacar, karena perlahan mungkin rumor tersebut akan mereda jika didiami saja. Dan berhubung kini sedang membahas pacar, di sini Amane pun menegaskan bahwa dirinya mungkin tak sebanding jika dirinya beneran pacaran dengan Mahiru. Mahiru yang tahu pun seketika mengelaknya bahwa Amane jangan merendahkan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan Mahiru merasa bahwa Amane orangnya sangatlah baik, sehingga Amane jangan lagi mencoba merendahkan dirinya sendiri. Amane yang tahu pun di sini malah makin tiba baper karena dirinya yang dipuji oleh Mahiru. 1 bulan pun berlalu. Karena sebentar lagi tiba hari Valentine, sehingga Chitose pun kini datang ke kosannya Amane untuk meminta diajari Mahiru cara membuat coklat yang enak yang nantinya akan ia berikan kepada Itsuki. Hari Valentine pun telah tiba. Di momen ini terdapat seorang bocah populer bernama Kadowaki yang kini tengah mendapatkan tatapan sinis dari para cowok sekelasnya karena ia mendapatkan banyak hadiah coklat dari para murid perempuan. Dan karena merasa kasihan melihat Kadowaki yang mendapatkan banyak coklat, sehingga Amane pun di sini memberikan kantong plastik agar Kadowaki di sini bisa membawa hadiah coklat yang banyak. Kadowaki yang tahu pun di sini berterima kasih kepada Amane yang telah membantunya memberikan kantong plastik tersebut. Lalu saat malam harinya, di sini Amane tiba mual dengan coklat pemberian Chitose karena Chitose sengaja memberikan rasa yang macam-macam pada coklat itu, seperti rasa pahit maupun rasa asam.
Mahiru yang tahu pun di sini membuatkan susu coklat untuk Amane agar Amane tidak tersiksa dengan coklat buatan Chitose. Dan ternyata susu coklat tersebut adalah hadiah Valentine yang sengaja dibuatkan Mahiru untuk Amane. Seketika Mahiru pun di sini langsung kembali ke kosannya karena merasa malu dengan Amane yang menyadari hadiah Valentine-nya. Tidak hanya itu, di sini Mahiru juga meninggalkan sekotak coklat di depan pintu untuk Amane. Amane yang tahu pun di sini tentu merasa sangat senang atas pemberian hadiah coklat dari Mahiru tersebut. 1 bulan pun berlalu. Saat ini Amane sedang mencari hadiah untuk Mahiru yang akan ia berikan pada hari White Day. Lalu setelah Amane memilih hadiah yang cocok, keesokan harinya atau lebih tepatnya pada White Day, di sini Amane pun memberikan hadiah tersebut yang ternyata berupa sebuah gelang. Tidak hanya itu, karena Mahiru sering membantu Amane, di sini Amane juga memberi sebuah kupon spesial jika Mahiru ingin meminta apapun kepada Amane. Mahiru yang tahu pun di sini merasa sangat senang dan langsung menggunakan kupon tersebut untuk meminta Amane mengenakan gelang tersebut kepada dirinya. Dan setelah membantu mengenakannya, di sini Amane pun malah tiba baper karena betapa imutnya Mahiru ketika mengenakan gelang tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini Itsuki tiba-tiba meminta untuk nginap di kosannya Amane karena Itsuki sehabis bertengkar dengan ayahnya perihal masalah Itsuki yang pacaran dengan Chitose. Mahiru yang tahu pun di sini dengan senang hati menerima kedatangan Itsuki kemari. Lantas di sini Itsuki pun mencoba menggoda Amane bahwa Mahiru di sini terlihat seperti istri sungguhan dari Amane. Seketika Amane pun di sini merasa agak kesal dengan Itsuki yang mencoba menggoda dirinya. Lalu pada keesokan harinya, karena tahu Itsuki menginap di kosannya Amane, saat ini Chitose pun juga ikutan datang dan malamnya nanti dirinya akan menginap di kosannya Mahiru. Yang mana karena saking bucinnya mereka berdua, di sini membuat Chitose tidak mau berpisah dengan Itsuki. Dan karena saat ini Chitose ikutan datang kemari, di sini Amane dan Mahiru pun digoda Itsuki dan Chitose agar Mahiru dan Amane di sini bisa segera pacaran saja. Namun karena Mahiru dan Amane masih malu-malu kucing, sehingga Amane dan Mahiru pun di sini berusaha cuek saja. 3 hari pun berlalu. Setelah Itsuki dan Chitose pulang, di sini Mahiru mendapat kabar bahwa ada keluarganya yang akan mampir nanti. Lalu selang beberapa saat, ketika Amane yang hendak masuk ke kosannya, di sini ia tiba terkejut dengan Mahiru yang kini sedang bersama seorang wanita yang sepertinya kini sedang memarahi Mahiru. Dan ternyata wanita galak tersebut adalah ibunya Mahiru. Dan setelah ibu Mahiru pulang, di sini Amane pun menghampiri Mahiru dan meminta kepada Mahiru untuk bercurhat kepada dirinya. Dan meski awalnya merasa enggan, pada akhirnya Mahiru pun mau untuk menceritakan latar belakangnya kepada Amane. Yang mana ternyata orang tuanya Mahiru dulunya terpaksa saling menikah karena paksaan dari pihak keluarga mereka. Dan karena tidak saling mencintai, di sini Mahiru tidak mendapatkan perlakuan baik dari kedua orang tuanya sebab mereka sendiri sejak awal juga tidak ada niatan untuk punya anak. Dan yang mengurus Mahiru di sini hanyalah pelayan rumahnya saja dan sering membantu Mahiru untuk mengajari berbagai hal. Selain itu, agar bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Mahiru juga berusaha agar menjadi anak yang baik dan berprestasi. Namun sayang, hal tersebut hanya sia-sia saja karena Mahiru sama sekali tak dilirik oleh orang tuanya. Dan karena masih ada tanggung jawab kepada Mahiru, sehingga membuat orang tuanya tidak bisa saling bercerai dan mungkin mereka akan mengurus Mahiru sampai bisa mandiri saja. Selain itu, ternyata alasan kala itu Mahiru duduk sendirian kehujanan di taman karena ia sedang kepikiran tentang betapa rumitnya keluarganya. Seketika Amane pun di sini memberikan handuk kepada Mahiru dan meminta kepada Mahiru untuk menangis sekuat-kuatnya agar Mahiru saat ini bisa merasa lebih lega. 来ても得たことはないのです。しまう私は自暴自棄になりました。あまねくん泣くなら泣く。ようにしてくれま。 Lalu setelah merasa agak baikan, di sini Mahiru mengajak Amane untuk jalan-jalan keluar berhubung cuaca hari ini sedang agak bagus. Lantas kini Mahiru berterima kasih kepada Amane karena telah rela membantu meluapkan kesedihannya. Kemudian di sini Mahiru juga berpesan kepada Amane
agar jangan meninggalkannya karena hanya Amane lah yang bisa memahami apa yang ia rasakan. Dan di saat melihat bunga sakura bermekaran di musim semi ini, di sini rupanya Mahiru jadi agak sedih karena di musim yang biasanya merupakan waktu kenaikan kelas, Mahiru biasanya selalu menghabiskan waktunya seorang diri. Namun karena kini sudah ada Amane, sehingga membuat Mahiru pun kini bisa mulai suka dengan musim semi. Beberapa hari pun berlalu, atau lebih tepatnya kini tiba waktunya masuk ajaran baru. Dan di sini Amane dan Itsuki terlihat cukup senang karena mereka berdua bisa satu kelas dengan pujaan hati mereka masing-masing. Lalu entah kenapa ketika Amane saling sahabat dengan Kadowaki, tiba-tiba Amane di sini malah tiba ngelamun karena teringat dengan masa lalu kelamnya. Mahiru yang tahu pun pada malam harinya kini meminta Amane tiduran di pangkuannya agar dirinya kini bisa menenangkan Amane. Dan benar saja di sini Amane benar-benar tiba merasa nyaman karena ia kini berada di pangkuan sang pujaan hati. Lalu sebagai balasan telah membuat Amane merasa baikan, keesokan harinya Amane memberikan Mahiru sekarung boneka yang didapatkan Amane setelah menang dari permainan gacha boneka. Beberapa hari pun berlalu, rupanya kini Amane mulai bisa akrab dengan Kadowaki yang merupakan cowok populer di sekolah. Yang mana semenjak Amane yang membantu memberikan kantong plastik kepada Kadowaki, sehingga membuat kini Kadowaki ingin berteman dengan Amane sekaligus Itsuki. Lalu pada malam harinya, rupanya di sini Amane sadar bahwa tadi Mahiru terlihat cemberut ketika dirinya bersama dengan Kadowaki. Yang mana ternyata di sini Mahiru merasa iri dengan Kadowaki yang bisa-bisanya akrab dengan Amane padahal mereka baru kenal sebentar. Yang mana berbeda dengan Mahiru yang hanya bisa ngobrol santai dengan Amane ketika di rumah agar tidak ada murid laki-laki yang memusuhi Amane. Lalu beberapa hari setelahnya, di sini Chitose ngajak Mahiru satu kelompok dengan Amane ketika ada tugas tatap muka di sekolah. Mahiru yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena akhirnya dirinya bisa leluasa berbincang dengan Amane ketika di sekolah. Dan selang beberapa saat ketika Amane dan Mahiru hendak mengambil wadah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan dua murid laki-laki yang sedang main-main ketika sedang memasak. Dan untungnya di sini Amane berhasil mengamankan Mahiru yang hampir saja terkena sebuah sop yang hampir tumpah. Mahiru yang tahu pun di sini merasa baper, apalagi di sini Amane terlihat begitu tegas ketika meminta dua laki-laki itu untuk hati-hati ketika berada di dapur. Lalu ketika malam harinya, karena sebentar lagi akan tiba hari libur, di sini Mahiru ingin menggunakan kupon dari Amane untuk mengajak Amane pergi jalan-jalan. Lantas ketika hari libur telah tiba, di sini Amane dibuat terdiam dengan penampilan Mahiru yang di sini terlihat sangat cantik dan juga imut. Kemudian kini mereka pun pergi ke rumah kucing sebagai tujuan pertama mereka dalam kencan hari ini. Dan saat di sana mereka pun terlihat sangat menikmatinya, apalagi di sana terdapat banyak kucing yang lucu-lucu. Dan di sini ada kucing yang sangat nempel dengan Amane, yang menurut Amane kucing itu sama persis dengan Mahiru, yang mana meski awalnya sama-sama sulit untuk didekati, namun perlahan kucing itu mau dekat dengan Amane dan bahkan ketagihan dielus-elus oleh Amane. Mahiru yang tahu pun di sini merasa agak kesal karena dirinya yang disamakan Amane dengan seekor kucing. Lalu setelahnya kini mereka pun pergi ke sebuah mall bersama. Dan di saat Amane yang menunggu Mahiru mencoba baju, di sini Amane malah didekati dua gadis yang sepertinya kini ingin ngajak Amane untuk pergi jalan. Seketika Mahiru yang tahu pun langsung mengajak Amane pergi karena ia merasa cemburu melihat Amane yang digoda oleh gadis lain. Oni-san, ima hitori? Hima shiteru nara? Sumimasen. Ikimashou. Lalu selang beberapa saat setelah Mahiru dan Amane bermain sebuah permainan, di sini mereka tiba-tiba dikejutkan dengan Kadowaki yang juga tengah jalan-jalan di mall tersebut. Dan karena mereka saat ini tidak bisa mengelak, sehingga kini mereka pun berkata jujur kepada Kadowaki tentang mereka berdua yang tinggal bersebelahan. Dan untungnya karena Kadowaki berjanji akan menjaga rahasia mereka, sehingga membuat Amane dan Mahiru pun di sini merasa agak tenang.
Lalu pada keesokan harinya, di saat Mahiru yang sedang berada di kosannya Amane, di sini Mahiru jadi agak bertanya-tanya, kenapa Amane yang punya keluarga yang rukun, di sini malah memilih untuk tinggal seorang diri di sebuah kosan. Lantas di sini Amane pun bercerita tentang alasan dirinya yang memilih tinggal seorang diri, yang mana ketika SMP dirinya pernah ditipu dan dimanfaatkan oleh beberapa temannya karena Amane orangnya gampangan dan punya uang yang banyak. Dan ketika Amane tahu bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh temannya tersebut, di sini Amane seketika merasa agak takut dan juga trauma, apalagi dirinya malah mendapatkan perlakuan yang tak baik oleh teman-temannya tersebut. Oleh sebab itu, karena Amane merasa trauma dengan lingkungannya, sehingga ia pun memilih untuk menjalani kehidupan barunya mulai dari awal, dengan ia yang bersekolah dan tinggal di tempat yang agak jauh dari tempat tinggalnya. Mahiru yang tahu pun di sini memaksa Amane agar Amane bisa mau untuk dimanja dirinya. Yang mana di sini Mahiru mencoba memeluk Amane agar Amane kini bisa merasa agak tenang. Lalu setelahnya di sini Amane pun merasa malu sekaligus baper karena dirinya yang malah dimanja oleh Mahiru. Hari esok pun tiba. Karena Mahiru sering berbelanja bersama Amane, di sini Mahiru sampai ditanya oleh teman-temannya apakah pria yang sedang bersama Mahiru adalah pacar dari Mahiru. Dan untungnya karena Amane selalu mengubah penampilannya ketika bersama Mahiru di luar, sehingga tidak ada yang tahu bahwa yang sedang bersama Mahiru adalah Amane. Namun yang agak mengejutkan, di sini Mahiru pun berani mengatakan bahwa meski orang yang bersamanya bukanlah kekasihnya, tapi orang tersebut merupakan orang yang sangat berharga bagi Mahiru. Sontak teman-teman kelasnya pun di sini merasa terkejut, terutama para cowok yang juga naksir kepada Mahiru. Lalu pada malam harinya, di sini Amane pun bertanya kepada Mahiru, mengapa Mahiru berkata seperti itu ketika berada di kelas. Dan ternyata karena Mahiru tidak ingin beredar rumor yang macam-macam tentang dirinya, sehingga Mahiru memilih untuk berkata jujur saja, tapi tidak menyebutkan bahwa pria yang bersamanya adalah Amane. Hari esok pun tiba. Saat Amane bangun, tiba-tiba ia terkejut karena ternyata dirinya yang sehabis mimpi basah. Yang mana karena Amane akhir-akhir ini tambah dekat dengan Mahiru, sehingga membuat Amane bermimpi yang macam-macam dengan Mahiru. Dan karena kini Amane masih teringat dengan mimpinya semalam, sehingga membuat Amane jadi salfok ketika memandang ke arah Mahiru. Dan karena merasa dicuekin, di sini Mahiru pun setelahnya mencoba meminta maaf kepada Amane jika dirinya berbuat salah kepada Amane. Lantas karena Amane tidak ingin Mahiru malah jadi salah paham, pada akhirnya ia pun di sini bercerita bahwa dirinya merasa salfok karena ia bermimpi Mahiru yang mencoba menggoda dirinya. Mahiru yang tahu pun di sini malah tambah agresif dan malah mencoba bertanya tentang apa saja yang ia lakukan kepada Amane selama di mimpinya Amane. Amane yang tahu pun di sini malah tambah baper karena Mahiru yang kini malah tambah agresif kepada dirinya. Beberapa hari pun berlalu, karena sebentar lagi akan ada ulangan tengah semester. Kini teman-teman Amane pun datang ke kosannya Amane untuk ikutan belajar bersama. Dan karena ini kali pertamanya Kadowaki datang ke kosannya Amane, sehingga di sini ia pun merasa agak terkejut dengan Mahiru yang terlihat sudah biasa saja ketika berada di kosannya Amane. Yang mana tentunya membuat Kadowaki pun merasa tak percaya bahwa tidak mungkin Amane dan Mahiru tidak sedanglah berpacaran. Lalu pada malam harinya, di sini Mahiru akan menuruti permintaan dari Amane asalkan Amane bisa masuk 10 besar dalam ujian nanti. Yang mana dengan begitu Amane di sini bisa lebih giat dalam belajar karena Amane akan mendapatkan hadiah yang spesial dari sang pujaan hati. Lalu beberapa hari setelahnya, akhirnya Amane berhasil mendapatkan peringkat ke-6 karena tempo lalu Amane dijanjikan mendapatkan hadiah yang spesial dari Mahiru. Dan sebagai bentuk hadiah, di sini Amane meminta kepada Mahiru untuk diberi izin tiduran di pangkuannya Mahiru. Ja, dozo, Amane-kun. Nai desu ka? Kimochi. Sou desu ka? Namun selang beberapa saat setelah Mahiru memanjakan Amane, di sini Mahiru malah tertidur dengan Amane yang kini masih tiduran di pangkuannya Mahiru. Lantas karena kini Mahiru sudah ngantuk berat,
sehingga kini Amane pun membawa Mahiru ke kosannya Mahiru. Dan setelah Amane membaringkan Mahiru di kasur, di sini Mahiru malah meminta kepada Amane untuk ikutan tidur bersamanya di sebelahnya. Amane yang tahu pun seketika merasa sangat terkejut sekaligus bingung apakah Mahiru saat ini benar-benar masihlah sadar. Okiro. 匂い お邪魔します。あまねくん Lantas kini Amane pun memberikan boneka yang ada di kamarnya Mahiru agar Mahiru saat ini bisa tidur bersama boneka tersebut. Lalu pada keesokan harinya, di sini Mahiru tiba panik ketika datang ke kosannya Amane karena saat sadar dirinya sudah berada di kamarnya sendiri. Dan setelah Amane menceritakan tentang kejadian semalam yang terjadi, seketika Mahiru pun di sini makin tambah malu, terutama dirinya yang tak sadarkan diri dan meminta kepada Amane untuk tidur bersama dirinya. Hari esok pun tiba. Di saat Amane dan Kadowaki hendak pulang bersama, di sini mereka melihat Mahiru yang kini akan merapikan lembar materi dari guru. Seketika Amane dan Kadowaki pun kini akan membantu Mahiru karena mereka tak tega melihat Mahiru yang menata lembaran yang sebanyak itu. Lalu setelah mereka selesai merapikan lembaran tersebut, di sini terdengar suara tak enak dari beberapa murid yang sepertinya tak suka melihat Mahiru dekat-dekat dengan Kadowaki. Lalu saat malam harinya, di sini Amane pun membahas kejadian tadi ketika Mahiru yang diejek oleh beberapa murid. Yang mana meski Mahiru orangnya cukup populer, tapi ada juga yang tak suka dengan Mahiru. Salah satunya para murid yang naksir kepada Kadowaki. Yang mana tentunya mereka akan merasa benci kepada Mahiru karena tega-teganya Mahiru malah merebut Kadowaki dari mereka. Tapi meski begitu, di sini Mahiru merasa tak peduli tentang apa yang dibicarakan orang-orang tentang dirinya. Apalagi saat ini Mahiru berniat untuk membuka topengnya agar dirinya bisa bersikap biasa saja layaknya ketika dirinya sedang bersama Amane. Amane yang tahu pun di sini merasa agak galau karena sisi lain Mahiru yang biasanya hanya diketahui oleh dirinya saja, kini malah akan diketahui oleh teman-teman yang lain. Mahiru yang tahu pun di sini agak menertawai Amane bahwa Amane di sini terlihat agak imut di matanya. Dan karena merasa tak tahan digoda Mahiru, seketika Amane pun di sini mencoba membungkam Mahiru dengan Amane yang kini seolah akan mengkisu Mahiru. Dan melihat Amane yang agak agresif, di sini Mahiru pun malah beneran mengkisu Amane dan Mahiru pun langsung pergi dari kosannya Amane. Amane yang tahu pun seketika merasa sangat terkejut dengan Mahiru yang tiba-tiba mengkisu dirinya. 次そういうこと。なんで？ Beberapa hari pun berlalu. Hari ini sedang diadakan festival olahraga di sekolah. Dan di sini Amane terlihat agak kurang bersemangat karena sebenarnya ia memang tidak jago dalam hal olahraga. Lantas karena Chitose di sini menjadi bagian panitia, sehingga di sini ia membuat agar Amane dan Mahiru bisa menjadi pasangan, yakni dalam sebuah permainan berburu, yang mana tiap pemain nantinya akan mengambil sebuah kertas yang berisi sebuah perintah yang harus dijalankan oleh setiap pemain. Dan singkatnya, ketika Amane baru saja membaca tugasnya, tiba-tiba Amane di sini ditarik Mahiru karena Mahiru juga sedang ingin meminjam Amane untuk melaksanakan tugasnya. Amane yang tahu pun spontan juga meminta izin kepada Mahiru untuk meminjam Mahiru sebentar demi menjalankan tugasnya. Lalu setelah Amane dan Mahiru sampai di garis finish bersama, di sini Chitose akan membacakan isi tugas dari Mahiru dan juga Amane. Dan ketika Chitose membacakan tugas dari Amane, ternyata Amane di sini ditugaskan untuk mencari gadis yang paling cantik di sekolah. Sedangkan ketika Chitose membacakan tugas dari Mahiru, rupanya Mahiru disuruh untuk mencari orang yang menurutnya sangatlah berharga. Seketika Amane pun di sini merasa sangat terkejut dengan surat yang dibawa Amane dan juga Mahiru. Lalu setelahnya Amane pun di sini dihujat oleh teman kelasnya karena merasa bahwa Amane tak pantas menjadi orang berharga bagi Mahiru. Namun di sini Amane pun akhirnya menegaskan bahwa sebenarnya dirinya memanglah sangat dekat dengan Mahiru. Mahiru yang tahu pun di sini ikutan menambahi bahwa jika dirinya memang dekat dengan Amane, apakah ada orang yang berhak melarang dirinya untuk dekat dengan Amane? Sontak para murid yang menghujat Amane pun di sini hanya bisa diam jika Mahiru sendiri yang sudah bilang demikian. Waktu pulang sekolah pun tiba. Di
Di saat Mahiru yang datang ke kosannya Amane, di sini mereka pun membicarakan tentang kejadian tadi. Yang mana di sini Mahiru mencoba meminta maaf kepada Amane karena perbuatannya tadi sampai membuat Amane jadi sorotan di dalam kelas. Namun di sini Amane tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena Amane yakin Mahiru akan tahu konsekuensinya jika mereka menyebarkan tentang kedekatan mereka di sekolah. Lalu setelahnya Amane juga meminta maaf kepada Mahiru karena selama ini dirinya selalu menjadi pria pengecut yang selalu tak mau jujur dengan perasaannya. Dan singkatnya, akhirnya Amane pun memberanikan diri untuk memeluk Mahiru sambil mengatakan bahwa dirinya telah jatuh hati terhadap Mahiru. Tidak hanya itu, di sini Amane juga menegaskan bahwa dirinya akan berusaha menjadi pria yang pantas bersanding dengan Mahiru agar Mahiru tidak sampai diremehkan oleh teman-teman yang lain. Mahiru yang tahu pun dengan senang hati tentu menerimanya, sehingga kini mereka pun telah resmi menjadi sepasang kekasih. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.